diberikan persoalan hidup, diberikan masalah, diberikan kesulitan. Persoalan itu macam-macam. Ada persoalan istri, ada persoalan suami, ada masalah uang, ada masalah jabatan, ada masalah tanah, ada masalah, seluruhnya masalah. Dunia ini persoalan hidup. Dikasih jodoh bermasalah, tak dikasih jodoh bermasalah. Punya anak masalah juga, tak punya anak masalah juga. Punya mobil bermasalah, tak punya mobil juga bermasalah. Diberikan persoalan hidup. Apa tujuan Allah memberikan persoalan hidup itu, Pak? Makanya Pak, mohon maaf, dalam bahasa Arab, masalah itu bahasa Arabnya as-su'al. Jadi kalau kita ujian SMP, SMA, S1, S2, jawablah soal di bawah ini. Soal itu bahasa Arab. Masalah, pertanyaan, kesulitan namanya as-su'al. Kenapa Allah berikan soal? Allah berikan soal kepada kita agar Allah ingin lihat di antara kita siapa yang paling benar dalam menjawab setiap soal yang datang dari Allah. Maka diberikan persoalan oleh Allah. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam Quran. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, dan Allah akan menguji seorang hamba siapa yang paling baik amalnya. Ulama tafsir mengatakan, mentafsirkan ini ayat, Allah ingin menguji satu orang hamba siapa yang paling benar dalam menjawab setiap soal yang datang dari Allah. Itu tujuannya. Aku contohnya Ustaz, gampang. Hari ini saya tidak punya uang. Apakah yang saya lakukan? Choice. Pilihlah 4 jawaban di bawah ini, kata Allah. A. Gadaikan SK rumah beliau. B. Pinjam pinjam duo. C. Jual opini. D. Mengadu dengan Allah. Kata Allah, choice. Pilihlah 4 jawaban ini. Di antara 4 jawaban ini hanya ada jawaban satu yang paling benar. 4 lagi jawaban pengganggu. Bantuannya bantu tapi tidak bantu. Allah lihat allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling benar dalam menjawab setiap soal datang dari Allah? Lihat di hati. Maka diturunkanlah manusia itu. Maka masalah, kesulitan, persoalan itu dirangkai dengan nama ujian. Induk kepala besarnya namanya musibah. Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah kepala besarnya. Musibah itu dibagi 2. Untuk orang beriman namanya ujian, untuk orang kafir namanya azab. Untuk orang beriman namanya ujian, untuk orang tidak beriman namanya azab. Ada jemaah tanya dengan saya, Pak Ustaz, kilo-kilo Ustaz, masalah yang datang dalam diri kami ini ujian atau azab? Saya tidak mau jawab. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak bisa menjawabnya. Sama dengan ibu-ibu bertanya dengan saya. Ada dari pengajian, Ustaz, saya tanya Ustaz, saya sekarang sudah hijrah Ustaz, umroh sudah 3 kali, saya sudah pakai jubah panjang, sudah pakai manset, sudah pakai kaos kaki, sholat duha terjaga, isyraq terjaga, tahajud terjaga, baca Quran terjaga. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah mulai dekat dengan Allah. Tapi suami saya Ustaz belum mau sholat Ustaz. Kalaupun dia sholat, dia baru mau ke masjid Ustaz. Kira-kira bagaimana ngajak suami saya ini bisa tahan? Ada ibu yang tanya dengan saya seperti itu. Kalau ada ibu-ibu yang bertanya seperti itu, saya tak mau jawab. Kenapa? Itu urusan suami ibu, dia laki-laki. Jadi tak perlu ditanyakan. Kenapa? Karena mohon maaf Pak, jawabannya tidak tahu kita. Ibu dulu maaf, ibu dulu masih gadis, masih gadis, belum menikah. Kami para suami ini masih bujang, belum menikah. Dengan senyuman ibu, dengan kebaikan ibu, dengan gombalan, dengan rayuan, dengan kelembutan suara, ibu bisa mengambil laki-laki yang masih bujang, yang ketika itu sedang berpacaran dengan perempuan di kampung sebelah, ibu jadikan suami ibu. Kini bini awak, lasa selimut laki awak, sekamar, seberkafur, sekain sarung, sekain panjang, masa tak pandai merayunya? Sama dengan awak ini Pak. Ustaz payah merayu istri kami, Ustaz suruh pakai jilbab dan juga mau. Masa tak pandai merayu bini surang Pak? Bini orang ini bisa marah. Wow. Tidak perlu jawab. Bini awak. Jadi tidak perlu saya jawab. Maka saya katakan maaf. Ini mohon maaf. Makanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu dibagi 2. Untuk orang beriman namanya ujian, untuk yang
beriman namanya azab? Tanya dengan diri masing-masing. Kira-kira yang datang itu ujian atau azab? Lantas bagaimana orang beriman menghadapi ujian yang diberikan Allah? Bagaimana orang beriman itu menghadapi ujian yang diberikan Allah? Kita bahas satu bab saja. Bagaimana orang beriman itu menghadapi ujian yang diberikan Allah? Satu. Yang pertama, tanamkan dalam diri orang beriman, tidak ada ujian, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada persoalan hidup yang datang dalam diri orang beriman, tanamkan di hati. Kecuali yang datang itu seluruhnya dari Allah. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun yang datang, semua dari Allah. Apakah yang datang itu membuat kita tertawa atau yang datang itu membuat kita menangis? Seluruhnya datang dari Allah. Tanamkan di hati. Selesai. Kalau seperti ini Pak, tidak ada keterangan dari hidup. Semua datang dari Allah. Dikasih jabatan, alhamdulillah. Tidak jadi jabatan, no problem. Dikasih job, bagus. Eselon 2 naik ke eselon 1, bagus. 4 ke 3, bagus. No job, no problem. Apa masalahnya? Bukankah segala sesuatu datang dari Allah? Hari ini kita Masya Allah, kadang-kadang dari eselon 3 hilang jabatan eselon 3 stres, stroke, pecah pembuluh darah. Sini sampaikan, kita ini pegawai negeri Pak, sama-sama ASN. ASN itu di Pekanbaru tidak ada yang kaya, di Indonesia tidak ada yang kaya. Nah, kalau adonan kayu ASN, ayah omahnya tidak kayo, mintunya tidak kayo, tapi itu ASN kayo, punya rumah gadang, punya otorimo, itu produk KPK datang ke rumah. Dan pegawai ini sama se-Indonesia, Pak, sok-sok. Pokoknya orang dulu itu bentuknya susah-susah, tapi hidup mereka bahagia. Kini awak bentuknya bahagia, tapi susah. Banyak otot parkir di muka Pak bisa hitung dan lunas seluruhnya kredit diri. Kalau pegawai nggak usah sombong lah. Kalau nggak kayu, pintu nggak kayu, mak awak nggak usah sombong. Dan pegawai sama. Saya sampaikan kepada kita bersama. Maka tanamkan dalam diri kita tidak ada satupun yang datang itu kecuali yang datang itu datang dari Allah. Satu. Selesai. Yang kedua, bagaimana menghadapi ujian orang beriman ini? Yang kedua, tanamkan dalam diri orang beriman, tidak ada ujian, tidak ada masalah, tidak ada persoalan hidup, tidak ada kesulitan yang datang dalam diri orang beriman di luar batas kemampuan mereka. Tidak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan menguji satu orang hamba di luar batas kemampuan mereka. Tidak ada. Allah berikan ujian kita, masalah anak, masalah bini, masalah laki, masalah bini, pasti Allah tahu kita sanggup untuk memikulnya. Tidak ada yang di luar batas kemampuan kita. Kalau ada Allah menguji kita di luar batas kemampuan kita, berarti Allah pendusta. Berarti Allah pembohong. Innaka la tughniqul mi'ad. Allah tidak pernah bohong. Ditanam dalam hati. Awak punya utang 3 juta, 30 juta. Tanamkan di hati, saya pasti mampu menyelesaikannya. Allah katakan kita mampu, kenapa kita katakan tak mampu? Jadi tugas kita hari ini bukan mengukur mampu atau tidak mampunya, ukur mau atau tidak maunya, terima atau tidak terima, kita menerima keputusan Allah. Selesai hidup ini. 2. Yang ketiga, bagaimana orang beriman menghadapi ujian yang diberikan Allah? Tanamkan dalam diri orang beriman, tidak ada satupun ujian, masalah, kesulitan hidup, persoalan hidup yang datang dalam diri orang beriman, kecuali yang datang itu semuanya baik. Tidak ada yang buruk, semuanya baik. Jadi kalau kita beriman, yang datang itu semuanya baik. Walaupun yang datang itu membuat air mata kita keluar, tapi baik. Ini janji Allah. Untuk apa? Agar kita jangan bersangka buruk dengan Allah. Ada jemaah saya bertanya, Pak Ustaz, lantas bagaimana dengan takdir baik dan takdir buruk? Bukankah ada takdir baik, ada takdir buruk? Tadi Ustaz katakan semua untuk orang beriman yang datang itu kesulitan, masalah, persoalan, pasti yang datang itu baik. Tidak ada yang buruk. Lantas bagaimana takdir baik dan takdir buruk? Saya meluruskan Pak, takdir baik dan takdir buruk itu yang mampu itu awak. Allah yang menetapkan rukun Islam yang ke-6, rukun iman yang ke-6 itu Allah menetapkan qada dan qadar. Takdir baik dan takdir buruk itu kita yang membuatnya Pak. Tapi Allah memberikan kepada orang beriman, seluruh diberikan Allah baik atau buruk, yang datang itu pasti yang baik, tidak ada yang buruk. Lantas bagaimana takdir baik dan takdir buruk? Takdir baik dan takdir buruk itu awak dia membuat nama. Contoh, pagi ku ambo core yo bini ambo. Menurut ambo takdir buruk. Menurut pengacara menangani kasus ambo, tadi elok piti masuk. Oto ambo rusak, bongkar mesin, takdir buruk. Bengkel yang memperbaikinya.
takdir elok piti masuk. Ambo sakit dirawat di rumah sakit, takdir buruk. Menurut dokter yang menangani ambo, takdir elok piti masuk. Rupanya yang buruk itu awak ada mau nilai surat. Makanya tidak ada tuh orang terima itu yang buruk, seluruhnya baik. Tidak ada yang buruk. Dan untuk penjelasan yang nomor 3, kita cerita dengan satu sejarah Nabi. Ada satu Nabi. Nabi ini luar biasa. Namanya disandingkan dengan Rasulullah, salawatnya ditumpangkan kepada salawat Nabi. Tidak ada seluruh Nabi yang namanya disandingkan dengan Rasulullah, hanya ada satu Nabi, Ibrahim alaihissalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada apa dengan Ibrahim? Ada satu kisah menarik dengan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ini Nabi Allah, Nabi urutan ke-6 dari Nabi 25 Nabi, atau Nabi Ulul Azmi urutan kedua dari 2 Nabi setelah Nabi Nuh, Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ini diberikan gelar banyak. Pertama namanya Khalilullah, kekasih Allah. Yang kedua Ibrahim ini gelarnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari mana datangnya bapaknya para nabi? Maaf, nasab Ibrahim itu sampai ke atas. Ibrahim itu anak keturunannya setelah Nabi Ibrahim itu muncul nabi seluruhnya anak keturunan Ibrahim. Kalau tidak percaya, bacalah buku. Seluruh anak keturunan Ibrahim di Nabi setelah Ibrahim itu lahir dari anak keturunan Ibrahim alaihissalam. Jadi nasab Ibrahim itu sampai ke atas. Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Salah satu di antara 40 tadi namanya Sis. Sis punya anak Anusi. Anusi punya anak Qainan. Qainan punya anak Mi'lail. Mi'lail punya anak Yarid. Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasali. Mutasali punya anak Lami. Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Dari anaknya Sam lahir anak Arfaksad. Arfaksad punya anak Salih. Salih punya anak Falid. Falid punya anak Abil. Abil punya anak Rom. Rom punya anak Salut. Salut ini punya anak Nahur. Dari Nahur ini lahir anak Azar, atau disebut dengan nama Tara, atau disebut dengan nama Tari. Azar, Tara, Tari ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Makanya nasabnya tersambung. Makanya dikatakan Ibrahim bin Tara, bin Nahur, bin Salut, bin Rahum, bin Abil, bin Falid, bin Saleh, bin Arfa, bin Sam, bin Nuh, bin Lami, bin Mutasali, bin Idris, bin Yarid, bin Mi'lail, bin Qainan, bin Anusi, bin Sis alaihissalam, bin Adam alaihissalam. Itu jalurnya Ibrahim. Maka anak setelah Ibrahim, keturunan setelah Ibrahim berasal dari anak cucu Ibrahim alaihissalam. Sekarang kita lihat Ibrahim punya istri berapa orang? Berapa orang bini Ibrahim? 2. Ompet. Ibrahim ini punya istri 4 orang. Makanya syarat menjadi orang soleh itu Pak bininya mesti ompet. Jadi kalau bini istri jangan sok-sok. 4 itu syarat menjadi orang soleh. Ibrahim itu punya istri 4. 1 Sarah, yang kedua Hajar, yang ketiga Ketura, yang keempat Profesor Quraisyah mengatakan dia Yasmin binti Ammar dari hamba saya. Ibrahim punya anak 4, punya istrinya, punya istri 4, punya anaknya 13. Dari keturunan inilah lahirlah Nabi dan Rasulnya Allah. Kita tidak bahas ini. Kita bahas satu kisah dari Ibrahim terkait dengan yang ketiga tadi. Tidak ada satupun masalah, tidak ada satupun persoalan hidup, tidak ada satupun kesulitan yang datang dalam diri orang beriman kecuali yang datang itu seluruhnya kecuali yang datang itu seluruhnya baik. Tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, tapi tidak punya anak, umur 90 tahun. Sarah itu umur 90, monopos, lampe anak. Makanya Ibrahim kalau dalam bahasa Arab namanya Abu Ibrahim, kalau dalam bahasa Ibrani namanya sang pengembara. Kenapa dikatakan sang pengembara? Karena Ibrahim itu hobi berjalan. Jalan Ibrahim dari Irak ke Misra, Mesir, dari Mesir ke Palestina, dari Palestina ke kota Mekah, bolak-balik Palestina Mekah, bolak-balik Palestina Mekah. Itu luar biasa. Berapa jarak Palestina Mekah? 1462 km. Kalau ditempuh pakai pesawat 1 jam, ditempuh pakai mobil kecepatan 100 km per jam itu 20 jam. Tapi dulu kan tidak ada mobil, tidak ada pesawat, yang ada unta. Unta itu tidak bisa diukur kecepatannya. Bapak yang ahli fisika matematika mengukur waktu dan kecepatan T sama dengan P dibagi S atau P dikali S itu tidak bisa. Karena unta itu berjalan sesuai selero. Bila nyomotnya berjalan tidak bisa. Orang Arab mengatakan unta itu kalau berjalan 30 km menghabiskan masa 3 hari. Berapa lama Ibrahim berjalan? 1462 km.
Palestina Mekah, Palestina Mekah, Palestina Mekah. Maka berjalanlah Ibrahim dan Sarah istri pertama dari Irak ke Mesir. Sampai di Mesir diberi hamba sahaya. Singkat cerita, bertiga mereka berjalan di Mesir. Sarah hamba sahaya Ibrahim, kemudian Sarah hamba Ibrahim, dan Hajar hamba sahaya. Sepasang suami istri membawa satu hamba sahaya namanya Hajar. Apa kata Sarah? Bang, kita sudah bertahun-tahun hidup. Umur saya sudah 90, abang sudah mulai tua. Sementara Allah tak berikan karunia anak kepada kita. Nanti kalau abang wafat, siapa yang akan melanjutkan kerja Nabi Allah? Ibrahim diam saja, tidak menjawab, diam saja. Kata Sarah, Bang, mau tak aku berikan syarat? Ibrahim diam saja. Kata Sarah, mau tak kau menikah dengan Hajar ini? Ibrahim diam, tidak menjawab iya, tidak menjawab tidak. Kau rumus bagi awak, Pak. Ini menawarkan itu dan jawab ontok. Kalau jawab itu jadi masalah. Diam saja, Ibrahim diam saja. Akhirnya Ibrahim meneteskan air mata, kemudian menikah Ibrahim dengan Hajar. Di saat pernikahan itu, setahun setelah menikah lahir anak, diberi nama Ismail alaihissalam. 20 kalau salah. Pertama dia ikhlaskan suaminya menikah dengan perempuan lain. Setelah diikhlaskan bertahun-tahun tidak dapat anak, tahu-tahu dapat anak dari Hajar. Kira-kira yang salah itu Ibrahim atau Sarah? Sarah. 20 baik. Maka jalanlah mereka berempat saudara. Ibrahim, Sarah, Hajar, dan Ismail baru dilahirkan. Berangkatlah mereka dari Mesir ke Palestina. Sampai di Palestina, apa kata Sarah? Wahai suamiku Ibrahim, pisahkanlah Hajar dan Ismail dariku. Mulai cemburu datang. Pisahkanlah Hajar dan Ismail dariku. Maka ditinggalkanlah Sarah di Palestina. Ibrahim pergi membawa Hajar dan Ismail pergi jauh. Tidak tahu tempatnya di mana. Dulu belum ada namanya Mekah. Maka turunlah perintah Allah, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Rumah-rumah pertama yang dibuat oleh Allah untuk manusia sujud adalah Bakkah, Ka'bah. Rumah pertama dibangun oleh Allah pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Makanya mohon maaf, pergilah Ibrahim jalan terus sampai di sebuah lembah yang agak rendah. Unta Ibrahim berbalik arah ke Palestina. Itu tanda dari Allah bahwa Ibrahim disuruh meninggalkan istrinya berangkat ke Palestina. Terjadi dialog antara Hajar dan Ibrahim. Apa kata Hajar? Wahai suamiku Ibrahim, apakah kau tega meninggalkan kami di padang pasir kering kerontang? Tidak ada makanan, tidak ada sandang, tidak ada pangan, tidak ada papan. Jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan pun tak tumbuh di sini. Apakah kau tega, wahai suamiku, meninggalkan kami dan anak yang baru dilahirkan? Udah lama kau tidak punya anak, sekarang dapat anak, kau tinggalkan kami. Ibrahim diam saja, kami meneteskan air mata. Karena tangis juga. Anak yang disayanginya. Jalan terus Ibrahim. Datang istrinya. Wahai suamiku Ibrahim, kata Hajar, apakah kau pergi ini meninggalkan kami karena perintah Allah? Ibrahim menganggukkan kepala sambil meneteskan air mata. Jalan terus. Apa kata Hajar lagi? Wahai suamiku Ibrahim, kalau kau pergi meninggalkan kami karena perintah Allah, pergilah engkau. Allah takkan sia-siakan kami. Maka pergilah Ibrahim dalam keadaan meneteskan air mata. Ini pelajaran kita. Kalau bini awak banyak cincongnya tinggi. Nah, makanya mohon maaf ini sampaikan buat kita bersama. Pergi Ibrahim sambil berdoa. Apa doa Ibrahim? Kalau cantumkan doa itu dalam Al-Quran. Apa doa Ibrahim? Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku telah meninggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tak berpenghuni. Biwadin ghairi zi, di lembah tandus, jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan pun tak tumbuh di sana. Yang tak jauh dari Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Pergilah Ibrahim. Ketika Ibrahim pergi, mulailah datang masalah. Sebagaimana kita hari ini punya masalah. Ketika Ibrahim pergi, datanglah masalah. Apa masalah yang datang? Ismail menangis. Kehausan, kelaparan, cito. Oh dari dulu lah tonton, tapi awak tidak pernah mengambil hikmah. Menangislah Ibrahim, menangislah Ismail
kehausan dan kelaparan. Panik, hajar, panik, ibunya panik, suami tidak ada, makanan tidak ada, minuman tidak ada, anak bayi menangis. Sama dengan kita hari ini, laki awak pakai keluar kota, entah bintek, tas PPD, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ditinggali piti belanja, piti yang sudah rendah, piti bayar listrik, jajanan anak sekolah, stres. Sama, hajar pun sama. Tapi ketika masalah datang, apa yang dilakukan Hajar? Hajar naik di atas bukit Safa. Saya mau tanya, Bapak yang sudah berangkat umroh sini berapa orang, Pak? Angkat tangan, Pak. Yang sudah berangkat umroh. Angkat tangan, Pak. Yang sudah kita doakan. Yang sudah kita doakan lagi tahun ini berangkat umroh lagi. Amin. Amin. Angkat tangan yang sudah berangkat umroh. Yang belum 1. biar berangkat. Pak, sudah 2, 3. Ibu sudah berangkat umroh. 4. La ilaha illallah, sebanyak kau pegawai jatuh orang kaya. Kemana PT kalian kau? Cuma kau pinjam PT ke bagai jantung oleh oto. Berangkat umroh. Saya ingin sampaikan kepada bersama berangkat. Sebelum besok apa kita lagi berangkat. Guru saya menyampaikan dari malam. Saya baru pulang dari malam. Saya minta beberapa negara, Singapura, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja. Kemudian saya berangkat ke mana? Apa kata guru saya? Kata guru saya, setiap hari kita menyebut nama Rasul. Setiap hari kita mencintai Nabi. Setiap hari kita berselawat kepada Nabi. Mengaku mencintai Nabi. Mengaku mencintai Nabi. Mengaku mencintai sahabat Nabi. Tapi seumur hidup kalian belum pernah menziarahi makam Nabi. Sungguh yang cinta yang di dalamnya ada kedustaan kepada Nabi. Bohong kalian mencintai Nabi. Orang yang mencintai Nabi, dia punya niat sebelum mati untuk menziarahi makam Nabi kita Muhammad SAW. Maka berangkat. Pasang niat. Baik, yang sudah berangkat umroh. Kalau orang berangkat umroh, pasti sampai bukit Safa dan Marwah. Iya Pak ya? Sampai ya, kalau ada orang di umroh dan sampai Safa Marwah, nanti umrohnya sampai Jakarta. Saya mau tanya, ketika Bapak sampai ke Safa dan Marwah, Safa itu artinya apa? Apa arti Safa? Ustaz? Tidak tahu. Jadi selama kau mengakui Safa dan Marwah, itu ngaku dan selfie. Ya la ilaha illallah. Saya sudah hampir malam bulan Februari saya berangkat umroh rombongan 43 orang. Jemaah masjid saya, satu masjid saya 45 orang, Pak RT, Pak RW, bukan ngelotong security, bukan satu masjid 45 orang berangkat semua. Dan insyaallah bulan 10 ini akhir bulan saya bawa rombongan lagi 43 orang. Safa itu dalam bahasa Arab artinya yasfu tasbihatan wa samiyah. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil madu atau minyak makan, disaring, alat penyaringnya namanya tasbih. Hasil saringannya namanya sofa. Sofa itu bermakna kata ulama menyaring segala sesuatu yang kotor. Maka ketika terjadi masalah, Ismail menangis kehausan, Ismail menangis kelaparan, Hajar naik ke bukit Safa. Apa maksudnya? Hajar menyaring segala sesuatu yang kotor dalam hatinya. Kata ulama, Hajar menghilangkan prasangka buruknya kepada Allah. Kenapa perintah Allah seperti menyusahkan kami? Kenapa suami kami pergi menunaikan perintah Allah seolah-olah menganiaya keluarga kami? Agar menghilangkan prasangka buruk itu kepada Allah. Ini pelajaran buat kita. Kalau Bapak Ibu punya masalah di rumah, masalah laki, masalah bini, masalah anak, masalah fikih, masalah pekerjaan, ingat Safa, hilangkan prasangka buruk dengan Allah. Pulang pertama. Hari ini kita banyak prasangka buruk pada Allah. Pak Ustaz, kami sudah sholat, kami sudah pakai jilbab, kami sudah puasa, kami sudah tahajud, kami sudah baca Quran, Ustaz. Tapi masalah datang terus di rumah kami, Ustaz. Ada tetangga kami, Ustaz, tidak pernah sholat, kawan kantor kami tidak pernah sholat, tidak pakai jilbab, tidak pernah duha, tidak pernah tahajud. Tapi hidupnya tidak ada masalah, Ustaz. Tadi pagi mau tengok baru foto pagi lulus, Ustaz. Hati-hati, hilangkan prasangka buruk dengan Allah. Ini saya mengingatkan kepada kita bersama. Kita nih hari ini jemaah ngadu dengan saya, Pak Ustaz, kami punya masalah di rumah tangga, Ustaz. Masalah kami kayak sinetron, Ustaz. Tapi roti bolu Ustaz. Tapi roti bolu Ustaz. Mohon maaf Ustaz, kami sudah doa dengan Allah. Kami seolah-olah Allah tak kabulkan doa kami Ustaz. Susah hidup kami Ustaz, walaupun bentuk solidnya kami pegawai. Dan saya menyarankan kita bersama, Pak, Bu, kalau Ibu punya masalah, Bapak punya masalah di rumah, di kantor, di mana saja, termasuk saya, yang punya masalah apa saja, mohon maaf, kalau kita mengadu dengan Allah, Allah biasanya berikan jalan keluar 3. 1. Ada orang punya masalah, dia mengadu dengan Allah, Allah selesaikan cash and carry, Allah bantu. Ini untuk makom para wali, para nabi. Yang kedua, ada yang kita punya masalah, kita ngadu dengan Allah, Allah selesaikan masalah kita bertahap-tahap. Ini kudratullah, sekehendak Allah. Tapi ada yang lebih hebat lagi, Pak. Aduh, awak punya masalah, awak ngadu dengan Allah, tapi yang datang oleh Allah bukan penyelesaian, ditambah lagi masalah yang kedua lebih gampang daripada masalah pertama.
Itu hebatnya Allah. Ini mohon maaf, ambo diangkat tahun 2006 jadi CPNS, 2007 PNS, 2008 fungsional, 2009 sertifikasi. Ketika itu ambo pangkat saya pengangkatan itu ketika itu 3B. Alhamdulillah. Gaji ketika itu kalau kami di UIN Suska pakai payroll gajinya Bank Mandiri. Jadi gaji lebih kurang 3B itu 3,5 juta. Masuk Bank Mandiri, masuk ke rekening. Itu yang golongan 3. Bagi yang pegawai staf golongan 2 itu tidak pakai payroll gaji bank. Nekat amprah di keuangan ambil gaji. Golongan 2 itu perkirakan 2 juta sekian lah ketika itu. Tanggal 1 gajian, saya datang kantor main-main. Datang teman saya yang golongan 2. Apa katanya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Langsung gaji ke rekening Ustaz. Alhamdulillah. Abang nggak ambil gaji di luar karena di golongan 2. Biasanya baru mau keuangan mau nekat amprah. Ya. Dan ambil gaji 2 juta setengah dalam amplop. Turunlah ke bawah tangga. Jumpa dengan saya cerita-cerita. Sedang ngasih cerita-cerita. Datang kawan surang lain tampaknya kusui banyak masalah. Jadi orang yang punya banyak masalah, kau nampak di wajahnya, tidak bisa disembunyikan. Karena wajah ini jendela hati. Ibu kalau ikhlas senyum, sesenti ke kiri, sesenti ke kanan. Kalau 2 senti ke kanan, sesenti ke kiri, itu cuma engau. Tidak bisa. Bapak ibu tidak suka dengan saya. Kemudian bermanis-manis wajah, terasu di hati yang tidak bisa. Karena wajah ini jendela hati. Nah, saya mau sampaikan, maaf, datang kawan saya banyak masalah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dia ngobrol sama teman saya yang baru ambil gaji. Bang, bisa pinjam uang bang? Itu apa? Istri saya melahirkan bang. Tadi pagi bawa ke klinik bidan bang. Tapi rupanya tidak bisa melahirkan. Pinggul istri saya kecil bang. Akhirnya operasi bang, dibawa ke rumah sakit. Orang rumah sakit minta deposit 10 juta. Pitinya aku bang, bisa pinjam bang. Kalau aku baru nak ambil gaji 2 juta setengah. La ilaha illallah. 2 juta setengah untuk belanja rumah, bayar utang kodai, SPP anak sekolah, kredit Honda, sewa rumah. Tapi sementara kawan tiba mendesak masalahnya darurat pula. Ditanya keikhlasan, separuh ikhlas, setengah ikhlas. Pakai apa? Pergilah kawan yang punya masalah, kami pun berubah. Saya kira itu kurang lagi yang super. Kawan saya yang punya gaji, yang dipinjamkan uangnya kepada kawan yang lain itu naik outlet. Tahun 2009 itu yang terjadi, masuk majalah Tribun dan Riopos, simpang outlet, simpang tabek kadang dirampok oleh 3 orang oleh penjahat bersenjata tajam. Dan kawan yang punya gaji dipinjamkan tadi dalam outlet itu seluruh handphone jam diambil, hanya tinggal bapak nih diminta dompetnya dikeluarkan. Ketika dibuka dompet ada PT 2.000 rupiah dalam. Apa kata perampok, apa jalan dapat PT mari tempelin dia perampok. Besok pagi jumpa dengan saya di kampus. Ustaz, kami pulang petang dirampok Ustaz. Iyo Pak, di mana? Di simpang tabek gadang Ustaz. Apa yang dapat Pak? Itulah Ustaz, penumpang lain ada ame, ada jam, ada handphone semuanya. Itu apa? Gajian bukan aku pinjam ke kawan tadi Ustaz. Dompet yang ada, diminta aja dompet, aku keluarkan dompet. Ada PT 2.000 Ustaz. Apa katanya? Apalah gaya tuh berjalan tak PT, kita peleknya Ustaz. Itulah buat laporan ke polisi. Allah Ustaz, apa katanya? Masih progres Ustaz. Okeylah. Sudah ngasih pencerita, timbullah kawan yang bini yang melahirkan tadi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Ustaz, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Makasih banyak doanya Ustaz, bini yang boleh melahirkan, Alhamdulillah. Anak laki-laki Ustaz, bini yang sehat, anak sehat Ustaz, makasih doanya. Oh iya bang, di tempat saya. Pas sekali nak bersuah bang, aku nak mengembalikan duit abang bang. Tidak jadi yang mau pakai biti abang bang, kok amplopnya lu buka dah. Karena mintu aku baru pulang dari Jakarta, tadi bayar deposit 10 juta bang. Menengok amplop kami berdua menangis. Apa yang kami tangiskan? Begitu cara Allah nak menyelamatkan PT gaji apa? Kalau seandainya bapak tidak mau minjamkan, gaji bapak ini akan dirampok dalam outlet. Tapi dia bapak kau separuh ikhlas, kena tempeleng sekali. Itu cara Allah menyelesaikan masalah kita. Allah lebih tahu cara menyelesaikan masalah umat ini, bukan utang apa. Allah tahu cara menyelesaikan masalah umat ini, bukan penggadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bohong. Pandutor. Allah lebih tahu cara menyelesaikan masalah kita. Makanya kalau ada masalah ngadu dengan Allah, dan ngadu ke kadis, dan ngadu ke kabit. Kadis kabit punya masalah-masalah yang jelas sudah ada. Ngadu dengan Allah. Wasta'inu bisalli wassalam wa inna ya kabiratu inna al khasi. Minta pertolongan dan sahabat dan sholat. Maka belajar. Kalau lebih tahu cara menyelesaikan masalah kita. Jadi tugas kita hari ini dekatkan diri kita dengan Allah. Nanti Allah akan selesaikan setiap urusan masalah kita. Dekatkan saja urusan kita dengan Allah, selesai. Ini simpel Pak. Makanya saya berikan, mohon maaf, saya mau sampaikan buat kita bersama.
Saya ingin ingatkan kepada kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Syarat ibu bahagia disatukan. Ini saya sampaikan. Kita sama-sama ASN. Kalau ingin Bapak Ibu bahagia, syaratnya gampang, mudah sekali satu. Sama satu saja. Apa syaratnya? Satu saja. Kalau Bapak Ibu bahagia, hidup tenang, tidak ada masalah, satu saja syaratnya. Kerojoan kerojo awak dan dikacau kerojo Allah. Itu tapi masalah. Kacau kerojo awak jadi kacau kerojo orang. Kacau kerojo awak jangan dikacau kerja Allah. Kerja kita tanam padi, kasih pupuk, kasih air. Urusan daun tumbuh, buah tumbuh bukan urusan kita. Urusan buahnya besar atau kecil bukan urusan kita. Kerja kita menikah, bercampur dengan istri. Urusan dapet anak dan dapet anak bukan kerojo awak. Urusan anak awak jantan atau betina bukan urusan kita. Urusan anak kita ibunya mancung atau pesek bukan urusan kita. Urusan kita nikah bercampur dengan istri, selesai. Karena ibu-ibu hari ini ngadep dengan saya, Pak Ustaz, kami punya anak 3 Ustaz, betina kata 3-nya. Kami ingin anak jantan Ustaz. Setelah konsultasi kami dengan dokter gizi dan dokter ahli kandungan, katanya kalau ingin anak laki-laki itu mesti banyak makan daging selama program hamil. Kami coba lah Ustaz selama hamil makan daging tiap hari. Apa yang terjadi? Lahir anak, tidak jantan, tidak betina, bencong lahir. Karena kita sudah ngacau kerja Allah. Kerja kita bekerja, urusan dapat rezeki dan dapat rezeki bukan kerja kita. Khusus urusan kita bekerja, urusan dikasih uang banyak atau tidak bukan urusan kita. Jadi kerja kita jangan kacau kerja Allah sama kayak ceramah. Saya ceramah ini tidak pernah mikirkan amplop, Pak. Demi Allah saya dapat ceramah ini tidak pernah mikirkan amplop. Karena amplop sudah dipikirkan dari panitia. Tapi dipikir yang membuat poning itu kan orang boleh ikut memikirkan amplop tuh. Jadi banyak lah nih. Jadi kacau kerja kita, jangan kacau kerja orang. Itu urusan Allah. 3 orang dokter jumpa dengan saya di Pekanbaru, Vizian KP Depan Jaya, Panam. Ustaz, kami mau ngobrol sama Ustaz. Yalah, saya dia ngopi Vizian KP malam pada Isya, habis kajian. Apa kata dengan saya? Pak Ustaz tahu nggak penyebab kolesterol, penyebab stroke, penyebab pecah pembuluh darah, jantung berhenti mendadak? Tahu nggak Ustaz apa penyebabnya? Saya bilang makanan, katanya enggak. Makanan itu hanya 10%. Cincang kambing, cincang kobau, anduk kambing, anduk kobau. 10% cuma menentukan penyakit itu. Tahu nggak Ustaz penyebab pecah pembuluh darah? Stroke, kemudian mati mendadak, jantung berhenti mendadak. Tahu nggak Ustaz penyebabnya? 90% lagi penyebabnya memikirkan piti orang. Lima aja boleh piti. Golongan sama yang eselon sama. Masa kerja sama, rumahnya 3 untungnya mana pilih. Awak memikir pikinya dan punya piti tak pernah mikir awak. Ini sehat, awak stroke. Jadi hidup ini kona'ah saja. Terima apa yang diputuskan Allah. Tak usah terlalu bergampang. Alhamdulillah dikasih Allah mobil awak Agia, alhamdulillah. Dikasih mobil Pajero, alhamdulillah. Dikasih Honda dinas, no problem. Hidup ini kona'ah saja, apa yang diputuskan Allah. Terkadang Pak, kita nih lupa mensyukuri nikmat yang Allah berikan dalam diri kita hanya gara-gara melihat yang nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Kadang lupa, makanya di mana-mana saya ceramah, dan masih ke Aceh, ke Jambi, ke Palembang, sampai ke kabupaten yang berada di Provinsi Riau, ditelepon oleh Pak Bupati. Ustaz, ceramah Ustaz, ya. Tanggal berapa? Tanggal 18 halal bihalal Ba'da Isya di masjid kabupaten. Insyaallah semua kecamatan datang. Bolehlah, ya insyaAllah mudah-mudahan. Oke lah. Nanti Kabak Kesra yang nelfon Ustaz boleh. Kabak Kesra nelfon, Ustaz kami kan baru mau jumpa dengan saya di Panam di kampus. Apa kata Kabak Kesra? Ustaz insyaAllah kita berangkat besok Ustaz. Kami jumpa Ustaz pagi, acaranya malam. Kalau Ustaz mau rombongan, mau minat malam itu kita siapkan hotel. Kalau seandainya Ustaz mau pulang, kita antarkan pulang. Kita siapkan mobil Pak Bupati, Land Cruiser. Harganya 1,8 M. Pakai supir, pakai ajudan sama Kabak Kesra. Oke, saya bilang. Biasalah Ustaz, administrasi dari Pemda, biasalah kalau Pemda tentu pakai SPD. Tengok Ampra, biasalah. Kalau Ampra Kabupaten, Pak Bupati undang, tentu kan sama-sama dinas undang. Kalau Pak Bupati itu undang amplopnya tebal dulu, dipik kembali amplopnya. Kalau amplop kau masih bisa dilipik, tak usah kece. Tak usah sok-sok. Kadang-kadang tak lupa ya kontan. Ada PWP Ustaz lah. Kalau sakit lambe itu. Tidak ada masalah. Saya bilang, bagi saya tidak ada masalah. Berangkatlah saya ke kabupaten. Sebelum saya berangkat, saya telepon Pak Isra. Pak Kabak, saya tidak bisa berangkat pakai Land Cruiser. Saya berangkat pakai mobil saya. Pakai mobil apa Ustaz? Saya beliau, aduh Ustaz, jangan naik beliau Ustaz. Kabupaten kami jalannya jelek Ustaz. Terjadi sesuatu nanti Pak Bupati marah. Pak, insya Allah saya sampai. Aduh Ustaz, beliau tuh mobil city car Ustaz. Dalam kota, di luar kota tidak nyaman Ustaz, kan sakit pinggang Ustaz lelah.
saya tahu mobil murah kualitasnya rendah, mobil mahal kualitasnya tinggi. Bapak Ibu yang punya Brio, Ayla, Agia, itu Civica. Di luar kota tidak akan nyaman. Kalau ada orang ngomong, enggak usah kami mobil Agia, kami di luar kota nyaman. Bohong! Foto murah tetap kualitasnya rendah. Tidak bisa, jangan bandingkan dengan Pajero. Zaman itu bawa teknologi tidak pernah bohong. Kenapa saya tidak mau numpang? Apa sih sebenarnya numpang? Naik mobil hotel, duduk tenang sampai hotel istirahat, dan tidur berapa juta, potong pajak PPh. Kalau saya mau mobil sendiri, supir saya yang bayar, minyak saya yang beli. Kenapa saya tidak mau numpang? Hampir tidak pernah saya numpang mobil pejabat kalau berangkat. Saya mau mobil saya. Kenapa? Hati saya rapuh. Beko lah berakhir aku pakai auto lain konser, ulang pakai lain konser, 2 kali 24 jam sampai 8 jam. Ulang aku ke rumah beko, aku buat beli aku tekan kasih tak rumah. Tak percaya apa pinjam untuk tawar Pajero, jalan bukan baru 3 jam. Nah selesai ulangkan Pajero itu abola panjang, tidak akan rumah panjang. Timbul di utak, bilo lah dapat Pajero. Sampai kapan kita mau bersyukur? Makanya mohon maaf saya ingat kita bersama. Kalau 1 juta itu biaya hidup cukup, tapi 100 juta itu lifestyle biaya hidup tak akan pernah cukup. Maka sekali lagi saya ingatkan, terima, belajar kita menerima apa yang ada. Demi Allah, itu tidak lama, tidak sebentar saja. Makanya mohon maaf saya ingatkan kepada kita bersama, terkadang kita lupa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hanya gara-gara melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Lebaran semalam saya tak bawa istri saya. Sudah hampir 5 tahun, 6 tahun saya tak pernah jalan-jalan istri saya. Biasanya lebaran pertama ke rumah orang tua mertua, lebaran kedua ke rumah adik-adik orang tua, adik-adik mertua, lebaran ketiga itu biasanya saya jalan ke rumah kawan-kawan saya. Maaf, kalau saya jalan ke rumah kawan-kawan biasanya saya bawa istri saya. Tapi terakhir 2017 sejak itu saya harapkan bawa istri saya jalan-jalan, tak mau saya sendiri saja lagi. Kenapa? Karena istri saya rapuh, hati saya rapuh, hati istri saya rapuh. 2017 pernah saya bawa istri saya. Ada salah seorang pejabat eselon 2 di Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustaz, salam. Bawa istri bawa anak Ustaz ke rumah, kita makan siang bersama, 2 keluarga saja. Oke. Datang saya ke rumah. Pak, mohon maaf, belum pernah saya melihat rumah pejabat salah satu di Provinsi Riau yang sebesar rumah dia. Bapak tahu rumah dia berapa besarnya halamannya? 4.320 meter persegi. Nah, jangan bayangkan perunas kita, Pak. Kalau perunas kita perumahan lalu lunas, nggak usah sombong. Dan kan binyawa ayamnya masuk selesai. Kenapa malah mirip semua? Nah, 4.320 meter persegi. Masuk saya ke rumahnya, seketika itu saya bawa HRV. Itu pagarnya tidak pakai security elektrik, jalan sendiri. Terbuka sana. Masuk parkiran. Dibuka ruang tamu. Apa isi saya? Besar rumahnya dia? Iya. Halamannya besar juga? Iya. Pas masuk ruang tamu kaget isi saya. Kenapa? Di ruang tamu itu ada air terjun seperti lembah aneh. Apa kata isi saya? Natural banget rumahnya Bi. Jalan, masuk ke ruang tengah, makan di meja batu, makan dari makan, Mbak. Habis makan bercengkrama macam-macam nanti cerita. Di belakang ruang makan itu ada kitchen set, samping kitchen set ada bartender, samping bartender ada room karaoke, samping room karaoke itu ada meja biliar, belakang meja biliar itu ada kolam renang 20 kali 25. Orang kaya. Saya biasa, istri saya biasa tidak santai, ya. Ada 2 jam izin. Maaf berarti dengan ayat bapak izin dan Allah minna wa minkum siapa yang aku berduka. Oke Pak, berapa yang kasih assalamualaikum salam. Istri saya biasa. Saya biasa juga naik mobil pas pulang. Pas istri saya naik mobil saya jalan. Pas jalan apa atau bini kamu? Bantu itu gue rumah lu. Ini orang coba sih. Laki orang pejabat, laki dia orang buruh mau tak nih. Kita lupa besok nikmat yang Allah berikan dalam diri kita. Hanya gara-gara melihat nikmat yang Allah berikan. Maka jangan coba rumah hadis. Mau jangan sakit hati dan biswa. Berasa ini ada fotonya mewah, ada fotonya gile, ada dapur hadis perlu ruang tamu awalnya. Ibu kurang kita makanya Nabi katakan, ya Allah, hidupkan kami bersama orang miskin, bangkitkan kami bersama orang miskin, wafatkan kami bersama orang miskin, dan kumpulkan kami bersama orang miskin. Bukan tak boleh kalau bersama orang kaya, boleh. Tapi hati kita rapuh, kita lupa bersyukur dengan nikmat Allah. Baik, saya pikir ini adalah saya sampaikan. Tadi ada 9:04, panjang atau pendek ceramah honornya sambung. Saya berikan 1 menit. Kalau ada yang mau tanyakan, saya persilakan dengan segala hormat. Jika tidak, saya tutup. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ustaz. Sini Masya Allah, saya sebelum ini sudah sering melihat YouTube dari Ustaz. Sangat luar biasa dirasakan. Terus gini Ustaz, ingin menanyakan tentang sirah
nabawi yang cerita sejarah Nabi Musa bersama Nabi Khidir yang merusak kapal gitu. Ini kan kalau ditengok silsilahnya, kalau Musa dari Ibrahim, kalau Khidir itu saya belum menemukan dari siapa nasabnya, dan kemudian ini kan mereka sama-sama nabi. Kalau kita pikir kenapa gitu, yang Khidir dengan ini kan berarti derajat yang sama kok, malah Musa tidak tahu ini dilobangi, kenapa seperti itu, Ustaz? Baik, kalau saja itu banyak, tapi saya berikan penjelasan. Iya, Kalau itu boleh malam ini di masjid. Nabi Khidir itu diceritakan ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi kisah Nabi Khidir itu kisah pada zaman Nabi Musa. Jadi kalau zaman Nabi Musa itu kisahnya banyak. Satu, kalau kita bicara Musa, kita bicara Fir'aun, Raja Zolim. Yang kedua kita bicara Haman. Haman ini perdana menteri serba bisa. Urusan piti-piti Indoyo, urusan infrastruktur dia juga, wazir namanya, perdana menteri. Urusan strategi perang dia. Kalau sekarang namanya Menko lah, Covid Indoyo. Ya kan hanya Menko. Menteri serba bisa. Korun bendahara Fir'aun bersama. Kisah Musa juga. Masih toh keluarga yang berebut hidup-hidup. Kisah Musa juga. Khidir tidak disebutkan namanya oleh Allah dalam Quran. Maka Nabi Khidir namanya tidak disebut Allah dalam Quran dengan jelas, tapi Allah menyebutnya hamba-Ku yang saleh. Tapi ulama mentafsirkan Nabi Khidir. Pertanyaannya, Nabi Khidir ini diangkat dari nabi tapi tak termasuk dalam 25 nabi. Ada 25 nabi, tapi ada beberapa nabi yang tidak termasuk dalam 25 nabi. Salah satunya Sis alaihissalam, Khidir alaihissalam. Untuk pembahasan Khidir, Bapak Ibu nanti boleh ikut kajian saya di masjid, di info yang ada. Mana kajian khusus pembahasan Nabi Musa, nanti akan kembali dengan Nabi Khidir. Itu kan panjang ceritanya. Karena saya mungkin sini Pak, yang pendek kan kalau sama. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Saya pikir kita sama-sama punya masalah. Dalam Al-Quran sudah tahu. Tidak usah mengadu dulu siapa-siapa. Mengadu dengan Allah. Kita belajar curhat dengan Allah, menangis kepada Allah. Kalau tunjangan TPP belum keluar, menangis kepada Allah. Kalau gaji gimana? TPP belum keluar, gaji pokok dari potong dari beliau, janganlah. Pegawai negeri tak korban itu tak masuk akal, Pak. Pak Ustaz, kalau kami tidak bisa, Ustaz, ada kalau kami itu korban untuk bayi untuk apa sampai juta selama 5 tahun bisa. Satu korban tidak bisa. Memalukan jadi pegawai tidak bisa korban. Saya sampaikan, jujur saja, soalnya kasar-kasar, soalnya keras-keras. Depan kadis, depan sekretari ada masalah, depan PJU dia aku yang udah. Aku lihat kadis dari dalam sudah berhenti dari yang belum ada masalah. Kenapa saudara ini? Maka kita belajar dekat dengan Allah. Nanti Allah berikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Pastilah ini adalah tauhidul mi'ad. Allah tidak pernah bohong. Allah tidak pernah berdusta. Mudah-mudahan ini berkah kita bersama. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita dan terima semua amal-amal kita. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, terakhir saya memberikan informasi. Saya tinggal di Jalan Sukakarya, Desa Karayamur, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Kebetulan saya ketua umum Masjid Al-Ikhlas, dekat tidak jauh dari rumah Ustaz Abdul Somad, dekat jembatan sebelah kanannya. Dan insyaallah saya mohon menginfokan kepada kita bersama dan sekaligus mohon bantuan bagi yang diberikan kelebihan rezeki. Kami sekarang sedang menyiapkan melakukan pembelian karpet masjid kami. Alhamdulillah 2 tahun baru beli masjid, akan membeli karpet masjid. Bagi Bapak Ibu yang ingin berinfak atau kelebihan rezeki yang ingin berinfak membelikan karpet masjid di Samad Turki yang jalan kali ini, nanti boleh menghubungi kami atau mentransfer ke rekening masjid yang telah kami siapkan. Bagi yang memiliki kelebihan rezeki, bagi yang tidak, mohon bantuan doa. Semoga sebelum hari raya Aid pada hari ini masjid kami sudah berkarpet. Jadi mohon maaf. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.